Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sudah sampai ke malam penghujung bulan Ramadan. Dan di sini ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penting untuk kita sama-sama ingat dan renungkan. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim. Bahwa sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Tentunya ketika kita bercita-cita untuk mendapatkan akhir yang baik, idealnya itu adalah diawali dengan permulaan yang baik dan juga pertengahan yang baik, sehingga itu semua bisa mengantarkan kepada akhir yang baik. Dan yang seperti ini dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak sejarahnya, banyak contoh yang bisa kita ambil pelajaran dari para ulama kita rahimahullah ajmain. Di antaranya misalnya kita ambil dari biografinya Imam Malik rahimahullah taala. Maka dalam biografi beliau, bagaimana beliau rahimahullah ta'ala itu tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sudah menjadi dewasa, maka tidak diragukan lagi bagaimana ibadahnya beliau rahimahullah ta'ala. Suatu hari ketika ditanyakan tentang salatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, maka diriwayatkan idza waqafa ila as-salah ka'annahu khashabah yabisah la yataharrak minhu syai'. Bahwa Imam Malik kalau mulai salat malam, maka itu layaknya pohon yang kaku, layaknya kayu kering, la yataharrak minhu syai', yang tidak ada gerakannya sama sekali, saking khusyuknya bagaimana beliau menjalankan salat. Dan satu hari pernah ditanyakan kepada adik perempuan beliau, ditanyakan tentang, wahai adik perempuannya Malik, apa yang Malik lakukan ketika sedang ada di rumah? Karena kita sama-sama mengetahui bahwa keadaan kita di rumah itu adalah keadaan yang kita paling banyak aibnya. Dan kita sama-sama ketahui bahwa keadaan kita di tengah-tengah keluarga kita itu adalah keadaan yang keluarga kita paling tahu banyak kekurangan kita. Berbeda dengan mungkin sesama jamaah di masjid. Kalau kita bertemu dengan sesama jamaah di masjid, orang taunya kita itu baiknya saja. Tapi kalau sudah sampai di rumah, maka keluarga kita lah tahu mana kurangnya dia di mana aibnya itu di mana, dahulu kayak bagaimana. Maka suatu hari ditanyakan yang seperti ini kepada adik perempuannya Imam Malik. Wahai adik perempuannya Imam Malik, ma fa'ada Malik fi baiti. Imam Malik itu kalau di rumah tuh ngapain aja? Maka kata adik perempuannya Malik itu adalah di rumahnya al-mushaf wa tilawah. Saya enggak pernah ngelihat kecuali dia sibuk dengan membaca Al-Qur'an. Sibuk membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang seperti ini mengantarkan bagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga tatkala maut menjemput beliau rahimahullah ta'ala, maka beliau mengucapkan rahimahullah ta'ala, Allah qabla kulli syai' wallahu ba'da kulli syai'. Allah lah prioritas hidupku. Dialah sebelum perkara, segala perkara apapun sebelumnya dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan setelah setiap perkara itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyampaikan nasihat tersebut, Imam Malik pun mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian setelah itu beliau wafat rahimahullah taala. Maka ini merupakan mungkin gambaran ideal. Tentunya kita sebagai kaum muslimin menginginkan seperti itu pula. Karena bagaimana kehidupan kita ditentukan dengan awal, tengah, dan akhirnya, maka Ramadan pun demikian. Ditentukan dengan awal, tengah, maupun akhirnya. Dan kita sama-sama mengetahui ayat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khair muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Bahwa nanti di hari kiamat segala amalan-amalan baik yang kita lakukan, setiap jiwa lakukan, itu akan hadir di hadapannya. Dan terkait tentang amalan buruk, maka setiap jiwa di hari kiamat itu sangat-sangat menginginkan bahwa ada pemisah yang tinggi, ada jarak yang sangat jauh antara dia dengan dosa-dosa yang telah diperbuat. Sehingga dari sini kita bisa memanfaatkan malam terakhir untuk dua hal. Yang pertama, untuk memperbaiki keadaan kita nanti di hari kiamat, yaitu dengan memperbanyak amalan soleh, dan juga tentunya dengan menjauhi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjauhi antara kita dengan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat.
Oleh karena itu para ulama menjelaskan hendaknya setiap dari kita ketika kita beramal soleh, maka kita iringi dengan dua niat. Bahwa setiap amalan kita yang kita lakukan itu bukan cuma hanya untuk menambah pahala, tetapi setiap amalan yang kita lakukan itu dilakukan juga untuk menjauhkan dari dosa. Sehingga ketika kita beramal sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan kasih dua ganjaran, yaitu ditambah pahalanya dan juga dihapus dosa-dosanya. Maka inilah yang ideal bagi kita, dan di hari ini, di malam ini yang terakhir, tentunya kita masih ada kesempatan untuk menambah kebaikan dan bagaimana kita menjauhi dari kesalahan-kesalahan kita. Dan juga di malam yang terakhir ini merupakan malam penutupan. Sehingga bagaimana kita menginginkan akhir yang baik, sebagaimana kata Nabi SAW, innamal a'mal bil khawatim, amalan itu tergantung dari akhirnya. Maka kita sama-sama mengejar akhir yang baik dari malam Ramadan pun ini pula. Barang siapa yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan Ramadan dengan awal yang baik, tengah yang baik, maka inilah jangan sampai dia luput untuk menutup Ramadan dengan amalan akhiran yang baik pula. Dan barang siapa yang belum mendapatkan kesempatan, mungkin awal-awal Ramadan dia masih setengah-setengah, maupun di tengah-tengah dia mungkin baru teringat, baru sadar, baru lepas dari kesibukan, maka kembali bagaimana akhir dari perbuatan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menentukan. Sehingga pintu masih terbuka, kesempatan itu masih ada. Sehingga jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kejar di malam yang terakhir ini untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir diriwayatkan dari biografinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa tatkala beliau sudah mendekati waktu wafatnya, maka dikatakan, "Wahai Ibnu Umar, apa cita-citamu yang terbesar?" Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Tidak ada cita-cita saya yang lebih besar kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita semua di malam hari ini, memberikan maafnya yang luas kepada kita di malam hari ini, dan menempatkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hada wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.